Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'a arsyada. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'da. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan semoga tetap semangat belajar walaupun harus belajar dari rumah. Oke guys, kali ini kita dari kelompok 7 akan menerangkan tentang penulisan paragraf. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya dan saya sendiri. Jadi selain melihat makalah dan PPT yang telah kami share di Google Classroom, jadi agak ada salahnya dong lihat video ini supaya nanti ada penjelasan atau pemahaman yang lebih dipahami ketika melihat video. Sehingga goal yang kita inginkan, harapan yang kita inginkan, kita semuanya dapat paham materi semuanya dengan baik dan sempurna. Oke, langsung saja kita mulai. Kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama. Pengertian paragraf. Saya lagi, yaitu saya kok. Paragraf adalah rangkaian kalimat yang berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Kalau dilihat dari segi satuan bahasanya, maka paragraf ini merupakan gabungan antara kalimat-kalimat yang menjadi satu. Namanya paragraf. Kalau kalimat kan gabungan antara kata-kata kan. Nah, ini kalimat gabung kalimat jadinya paragraf. Lalu paragraf sebuah paragraf gimana, Kak? Itu ada sendiri, bisa dikatakan wacana. Oke, dan ada lagi penjelasan dari beberapa ahli tentang definisi daripada paragraf itu sendiri. Tapi ya kalau bisa kita simpulkan nanti kesimpulannya bersama. Contoh kita ambil satu dari Kraft. Paragraf adalah bagian wacana atau bab dalam suatu karangan yang mengungkapkan satu ide pokok dan penulisannya dimulai dari garis baru yang menjorok ke dalam kira-kira 5 atau 6 ketuk atau 6 spasi, atau kita biasa pakainya sebagai tab gitu. Satu tab itu dijorok ke dalam. Begitu, apa saja penyusun paragraf? Yang pertama, gagasan utama. Kalau gagasan pokok ini adalah yang menjadi pokok pembahasan, dasar yang dibahas sebagai pondasi yang dibahas dalam suatu paragraf. Biasanya dalam satu paragraf ada satu gagasan utama. Untuk letaknya bisa di depan, bisa di belakang, atau bisa di depan dan belakang. Itu gagasan utama. Kemudian yang kedua, gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini menjadi penjelas daripada gagasan utama tersebut. Biasanya lebih dari satu kalimat, atau bisa di 2 kalimat, 3 kalimat, terserah. Asal itu sebagai penjelas atau yang menggamblangkan daripada pokok bahasan tersebut. Itu gagasan penjelas. Kemudian yang ketiga, hubungan antara gagasan-gagasan. Kalau hubungan antar gagasan ini biasanya diisi oleh konjungsi seperti seharusnya, kemudian, hal ini, selain itu, dan lain-lain. Pasti adalah membuat paragraf semakin padu dan semakin mudah dipahami oleh para pembacanya. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu B, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah paragraf. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki kepaduan di antara unsur-unsurnya, baik itu kepaduan makna maupun kepaduan bentuk. Yang pertama yaitu kepaduan makna. Suatu paragraf disebut mempunyai kepaduan makna jika ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan oleh kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu kepaduan bentuk. Kepaduan makna berhubungan dengan isi, sedangkan kepaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Sebuah paragraf padu secara makna, tetapi belum tentu paragraf itu didukung oleh kata-kata yang padu. Kepaduan bentuk sebuah paragraf ditandai oleh beberapa hubungan, yaitu diantaranya sebagai berikut. 1. Hubungan penunjukan. 2. Hubungan pergantian. 3. Hubungan pelepasan. 4. Hubungan perangkaian. Dan kelima, hubungan leksikal. Paragraf yang efektif adalah paragraf yang dapat menyampaikan ide atau gagasan sedemikian rupa sehingga pembaca dapat menangkap ide itu persis seperti apa yang dikehendaki penulisnya. Sedangkan paragraf yang tidak efektif adalah paragraf yang karena cara menulisnya membuat pembaca bertanya-tanya sehingga bingung dan tidak dapat menangkap apa yang ingin disampaikan penulisnya. Ada 3 ciri-ciri yang menentukan keefektifan suatu paragraf. Yang pertama yaitu kesatuan fokus, yang kedua pertalian antar kalimat, dan yang ketiga adalah pengembangan yang cukup. Yang pertama yaitu kesatuan fokus.
Kesatuan fokus merupakan salah satu dari ciri penting suatu paragraf yang efektif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Lia, yaitu mengenai sebuah paragraf yang efektif. Apa sih ciri dari sebuah paragraf yang efektif itu? Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Saudari Lia. Salah satunya yaitu sebuah paragraf harus memiliki kesatuan fokus. Selanjutnya, di samping memiliki kesatuan fokus, sebuah paragraf harus ada keterkaitan antar kalimat atau yang biasa disebut dengan koherensi. Nah, makna dari koherensi itu sendiri yakni melekat satu sama lain. Artinya, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf harus melekat satu sama lain, seperti untaian rantai, atau bisa disebut harus nyambung. Jadi, antar kalimat satu dengan kalimat yang lain itu pembahasannya harus nyambung, tidak boleh melompat-lompat. Kemudian, paragraf yang efektif itu juga harus ada pengembangan yang cukup. Nah, di sini artinya paragraf dapat menjelaskan topik atau ide yang disampaikan oleh penulis secara jelas dan dapat dipahami oleh pembaca, sehingga pembaca akan memperoleh gambaran secara jelas mengenai topik atau ide yang disampaikan oleh penulis tersebut. Sebaliknya, jika setelah membaca si pembaca masih bertanya-tanya mengenai topik atau ide yang disampaikan oleh penulis, maka bisa dikatakan paragraf tersebut belum dikembangkan secara memadai. Kemudian kita akan mengetahui fungsi dari paragraf. Di sini ada beberapa fungsi dari sebuah paragraf. Salah satunya yaitu dengan paragraf kita dapat mengekspresikan keseluruhan gagasan secara utuh, runtut, lengkap, menyatu, dan sempurna, sehingga dapat bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, selain itu, paragraf juga dapat mendinamiskan sebuah karangan sehingga menjadi lebih hidup, dinamis, dan energik, yang menyebabkan si pembaca tersebut menjadi lebih bersemangat. Nah, untuk mengetahui fungsi paragraf lebih lanjut, kalian dapat melihat dalam makalah. Selanjutnya, pembahasannya yaitu mengenai jenis-jenis paragraf yang akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang mengenai tentang paragraf. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan tujuannya atau fungsinya dibedakan menjadi 5, yakni paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi, dan paragraf persuasi. Yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang bertujuan menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian tersebut. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan sebuah objek dengan tujuan agar pembaca seolah-olah melihat sendiri objek yang digambarkan itu. Yang ketiga adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau informasi. Paragraf ini bertujuan supaya pembaca memperoleh informasi dan pengetahuan secara jelas. Yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ialah paragraf yang mengemukakan alasan, contoh, sekaligus bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan. Yang kelima adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi ini adalah paragraf yang bertujuan mengaruhi, menghimbau, membujuk, ataupun merayu pembaca sehingga terpengaruh untuk mengikuti keinginan penulis. Berdasarkan urutan pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ketiga jenis paragraf itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur karangan. Paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup terjalin secara erat satu sama lain dan bersatu. Paragraf pembuka atau pengantar. Ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu mengantarkan pembaca pada pembicaraan. Yang kedua adalah paragraf isi.
Paragraf isi ini merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Di dalam paragraf isi ini, inti pokok pikiran penulis dalam paragraf isi ini, inti pokok pemikiran penulis dikemukakan. Jumlah paragraf isi ini sangat tergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan kembali pada pembaca akan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Yang keempat, paragraf ini menyajikan kesimpulan. Untuk memberi kesan yang kuat kepada pembaca, penulis dapat menutup karangan dengan menegaskan kembali tesis atau ide pokok karangan dengan kata-kata lain. Yang kedua, meringkas atau merangkum gagasan-gagasan penting yang telah disampaikan. Yang ketiga, memberikan kesimpulan, saran, dan proyeksi masa depan. Yang keempat, memberikan pernyataan yang tegas dan kesan mendalam. Demikian presentasi dari saya atas nama Muhammad Ilham dari kelompok 7, kelompok yang membahas tentang paragraf. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf dilihat dari letak gagasan utamanya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal paragraf, yang mana gagasan utama pokok pembahasan itu dituangkan dalam kalimat pertama. Yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di akhir paragraf, yang kemudian banyak dikemukakan fakta-fakta. Dan dari fakta-fakta itu penulis menggenerasikan dalam sebuah kalimat. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang gagasan utamanya berada di awal dan di akhir. Dalam paragraf campuran terdapat dua kalimat utama, yang mana kalimat terakhir itu sebagai pengulangan gagasan yang berada di kalimat utama dengan sedikit variasi dan tekanan. Yang keempat adalah paragraf interaktif. Paragraf interaktif ini adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah-tengah, yang diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, diikuti dengan gagasan utama dan ditambah dengan inti kalimat penjelas untuk menguatkan dan mempertegas info. Yang kelima adalah paragraf penyebar. Paragraf dengan pola seperti ini tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utama menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya.